Saya akan menyampaikan praktek literasi Yai Haji Ahmad Rifai. Bagaimana latar belakangnya, saya ingin sampaikan. Latar belakangnya adalah praktek dasar literasi ini dalam naskah keagamaan sudah dikenal, bahkan sebelum kehadiran Islam di Nusantara. Kitab-kitab tulisan ulama luar Nusantara telah dibaca. Dan ulama Nusantara juga telah menulis dakwah Islamnya dalam kitab yang mengajak pada keislaman masyarakat Jawa, dan ini sudah dikenal pada masa kewalian abad ke-15. Bahasa Jawa kuno digunakan untuk transmisi keilmuan dalam naskah lewat aksara dan bahasa untuk membangun komunikasi dan kerjasama yang baik dengan menggunakan percakapan yang penuh dengan kesopanan. Dengan literasi ini, pengetahuan yang disampaikan tidak perlu dibatasi waktu, ruang, dan mampu menghubungkan yang berjarak. Pesantren adalah lembaga yang sejak awal mula menjadi lembaga pendidikan Islam yang mengakar dekat dengan budaya, masyarakat, dan lokal Nusantara. Namun dalam beberapa hal ada perbedaan karena berorientasi pada tradisi Mekah dengan pusatnya sebagai pusatnya dan tampak pada penyampaian dan penulisan kitab keagamaan. Jika dalam perjalanan sejarah tumbuh dan kembangnya pesantren Nusantara ada perbedaan fokus keilmuannya, perbedaan itu hanya mengikuti tren yang sedang berkembang pada masanya saja. Jadi Ahmad Yai Rifai adalah seorang penulis yang kena pengaruh atau terpengaruh dari perlawanan Pangeran Diponegoro. Bisa dilihat pada tahun hidup yang sama antara Yai Ahmad Rifai dan Pangeran Diponegoro, yang bertanggung jawab atas peningkatan status keislaman di Jawa dengan menggunakan istilah mangun luhuring agami Islam ing tanah Jawi sedoyo dan memimpin perang Jawa terhadap pemerintahan Belanda 1825-1830 bersama dengan 108 kiai, 31 haji, 15 syekh dari Jawa Tengah. Selain sikap perlawanan tokoh agama, juga ada sikap kooperatif akomodatif dari para pemimpin agama Jawa yang direduksi perannya dalam sistem birokrasi pemerintah kolonial. Mereka para pejabat keagamaan, penghulu, diangkat dengan rekomendasi bupati untuk diteruskan ke residen, lalu gubernur jenderal ditembuskan ke direktur justisi. Strategi pemerintah kolonial ini berakibat pejabat agama lebih tunduk pada pejabat pemerintah pribumi kabupaten yang dikendalikan oleh pemerintah kolonial, namun melemahkan kualitas pengetahuan dan pengamalan agama. Penghulu mengambil posisi di tengah sebagai kiai sekaligus priayi di bawah kontrol pemerintah kolonial, sehingga tidak peduli terhadap kualitas pengetahuan dan ketaatan masyarakat untuk menjalankan agama. Hal inilah yang menyebabkan para ulama di luar birokrasi tidak menyukai birokrat pribumi. Yai Ahmad Rifai menulis dan menyampaikan pengetahuan agama dan memunculkan gagasan perlawanan untuk merespon persoalan sosial politik keraton. Ia tidak mempersiapkan senjata dan tentara, tetapi ia menggerakkan masyarakat untuk belajar, membaca kitab keagamaan yang ditulisnya, melakukan praktek literasi terhadap para santrinya dengan kitab karyanya. Metode penelitian ini adalah jenisnya deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dipakai dalam praktek literasi ini, kepustakaan karya Ahmad Rifai dan katalog-katalognya, naskahnya yang keberadaannya ada pada tangan santri jamaah Rifaiyah. Namun juga dilakukan penelitian lapangan, wawancara dengan para informan dan mereka yang terkait dengan Rifaiyah. Analisis penelitian ini dengan mengumpulkan, mendeskripsikan naskah-naskah teks materi dengan analisis konten sejarahnya. Nah, ini yang menjadi bahasan. Jadi kalau tadi kita membicarakan, sekarang kita menyampaikan
result and discussion-nya. Praktek literasi Yai Ahmad Rifai di masyarakat Jawa Tengah 1786-1869. Ahmad Rifai lahir 9 Muharram atau 13 November 1786 di Tempuran, Kecamatan Kendal, meninggal di Ambon 1869. Ini mohon bisa dibedakan ya, ada perbedaan bahwa Tempuran ini adalah kotanya Kendal, pusat kota Kendal. Jadi kalau ada menyebut perlawanan dari kiai desa itu menurut saya kurang tepat gitu, karena Tempuran itu adalah di kota. Kemudian ayahnya Muhammad Marhum, putranya Abu Suja, seorang penghulu. Jadi artinya adalah beliau ini cucunya seorang kiai priyayi. Pendidikan keagamanya ilmu hadis, ilmu Al-Quran, fikih, nahwu, sorof, badi, bayan, ilmu arud, dan sebagainya. Tahun 1833 melaksanakan ibadah haji dari Semarang. Waktu itu adalah haji pakai kapal laut. Setelah pulang ke Kendal, merasa prihatinannya semakin nyata karena melihat kondisi sosial keagamaan masyarakat. Oleh karena itu saya ingin tekankan bahwa Kiai Rifai ini adalah Kiai Kendal. Di Kali Salah itu hanya sebentar saja. Setelah Kiai Rifai di diadakan oleh Belanda di Kendal. Selama di Makkah, ia belajar pada beberapa syekh yang sudah tertulis tadi. Pada usia 55 tahun, ia pulang kembali ke Kaliwungu, Kendal. Mengapa begitu? Karena pusat kota pada saat itu adalah masih lebih mengarah pada Kaliwungu. Kiai Ahmad Rifai belajar bersama kelompok Jawa di Mekah dalam suasana anti kolonial yang sangat kuat. Kami ingin menyampaikan bahwa kondisi ekonomi pada saat itu sedang terjadi kesulitan ekonomi akibat tanam paksa untuk Kendal. Kita mengetahui kata Patebon, tempat Rifaiyah yang ada sekarang adalah berasal dari perkebunan tebu, kopi daerah atas, sehingga kita melihat bahwa Raden Aryo Purbadiningrat dipecat sebagai Bupati Kendal, kemudian Wedono Kendal, kemudian Raden Purbakusuma Truko, Mas Wido Seputro Perbuhan, Raden Sastro Diwiryo Cangkiran, Limbangan, ini semuanya diasingkan karena melakukan korupsi, sehingga pada saat itu bisa dikatakan petani Kendal yang rata-rata kemudian menjadi Muslim ini dalam kondisi ekonominya yang miskin. Sementara itu Kiai Ahmad Rifai menganggap bahwa ini adalah akibat pejabat pribumi Kendal sangat takut, sangat tunduk kepada pejabat birokrat kolonial Belanda yang dia sebut sebagai kafir. Dan Kiai Ahmad Rifai memisahkan, membedakan ada dua kafir, yaitu satunya adalah kafirnya kafir pribumi dan satunya adalah raja kafir, yaitu kafir kolonial Belanda. Kiai Ahmad Rifai melakukan literasi keagamaan untuk masyarakat dengan mengajar para santrinya membaca kitab tulisannya berbahasa Jawa, tulisan Arab Jawa Pegon, berbentuk syair atau nazum Jawa, bagian kecil saja yang prosa. Saat diasingkan ke Ambon, barulah dia menulis berbahasa Melayu karena masyarakat Ambon berbahasa Melayu. Karya yang penting pada sebelumnya sebenarnya juga sudah pernah penterjemahan yang sudah dilakukan oleh Ahmad Rifai, kemudian dia menjadi penulis yang sangat produktif, sehingga ada yang menyebut tulisannya itu sekitar 56 kitab, tetapi ada yang menyebut 62, dan saya hanya menemukan 56 itu
walaupun saya menyebut ada 62, hanya namanya saja, tetapi kitab itu tidak pernah ditemukan. Kemudian begini yang ingin saya sampaikan, tulisan-tulisannya ada yang sangat kuat, yang sangat lengkap. Syarihul Iman. Ininya langsung bisa. Kemudian Riayatul Himmah. Kemudian Tasriful Muhtaj, Tasfiyah dan Imdad. Saya ingin sampaikan substansi keilmuan, artinya adalah ini materi dari literasi Yai Ahmad Rifai. Maksudnya adalah dari judul yang disampaikan oleh Mas Mustolahuddin menyebut bahwa ini adalah literasi dari Yai Ahmad Rifai. Saya menganggap dengan judul itu kita akan membicarakan penggerakkan dari Yai Ahmad Rifai di dalam memelekkan keilmuan agama kepada masyarakat lewat kitab-kitabnya. Masyarakat Kendal sudah belajar agama sejak abad ke-15, namun belum merata. Sebagian sudah menjadi muslim yang taat, sebagian masih dalam tradisi kecil, yaitu tradisi yang masih bercampur dengan kebiasaan pra-Islam, sehingga mereka juga masih molimo dan sebagainya. Ini yang mendorong Yai Ahmad Rifai untuk menggerakkan masyarakat agar terus membaca, belajar melalui tulisannya dan pengajarannya secara terus-menerus. Tentang fikih, materi praktek literasi keagamaan yang dilakukan Yai Ahmad Rifai sebagai berikut. Ada fikih, di mana dalam fikih itu dijelaskan sangat penting untuk dipelajari. Karena akan mengetahui dari siapa yang belajar itu tentang apa yang dilarang dan apa yang dianjurkan. Kemudian dari itu dibahas tentang syahadatnya. Yai Ahmad Rifai mengajarkan masyarakat awam tentang seluk-beluk keagamaan dengan mengedepankan metode skala prioritas. Agar yang belum mampu melaksanakan sholat, zakat, puasa, haji tetap diakui sebagai muslim dan tidak boleh dianggap sebagai non-muslim. Itu karena mereka sudah mengucapkan syahadat dan sudah masuk Islam. Dia menunjuk tulisannya dalam literasinya bahwa rukun Islam adalah satu. Tulisan lainnya yaitu Riayatul Himmah menyebutkan bahwa pokok ajaran Islam mengucap syahadat, menjalankan sholat, membayar zakat, mengerjakan puasa Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Seorang yang dianggap sah beragama Islam bila telah mengucapkan kalimat syahadat, meninggalkan sholat, puasa, zakat, puasa, dan haji, tidak menyebabkan seorang menjadi kafir, hanya dianggap fasik. Ketentuan rukun Islam, jika 5 tersebut akan memberi akibat menjadi kafir, maka seorang yang belum melaksanakan rukun Islam lain, yaitu salat, zakat, puasa, dan haji, yang ia sebut dengan piku kue Islam ono 5, ini akan menjadi berat bagi seorang muslim yang tidak mampu melaksanakan kelima-limanya. Ternyata dalam pendapat para mujtahid, tidak seorang pun yang memberikan predikat kafir bagi orang yang meninggalkan rukun Islam, terutama yang 4 ataupun yang 5 dari 4 yang terakhir. Praktek pembelajaran Yai Ahmad Rifai kadang memunculkan salah paham di masyarakat, padahal sebenarnya menunjukkan Yai Ahmad Rifai memiliki tasamuh yang tinggi dalam praktek pembelajaran masyarakat. Kemudian yang kedua, yang ini yang saya sebutkan adalah bagaimana yang memunculkan perbedaan yang dianggap beda oleh masyarakat terhadap ajaran praktek literasi dari Yai Ahmad Rifai. Mengambil imam dalam salat.
Yai Ahmad Rifai mengajarkan santrinya agar membaca kitabnya tentang imam sholat. Seorang imam dinilai kurang memenuhi syarat dan rukunnya, maka ditolak menjadi imam sholat. Mereka yang dianggap tak layak memimpin salat adalah mereka yang disebut alim munafik, yaitu para birokrat keagamaan pribumi, dan alim fasik, yaitu para ulama dan haji yang melalaikan kewajiban mengajak dakwah pada masyarakat untuk melakukan amalan agama secara benar. Jadi ada dua, yaitu alim munafik dan alim fasik. Dua-duanya ini dianggap tidak sah untuk menjadi imam sholat. Walaupun penolakan ini dilakukan hati-hati, mereka menyelenggarakan sholat di masjid tersendiri agar tidak diimami oleh mereka yang dianggap alim munafik atau alim fasik, tetapi menyebabkan hal ini mereka menjadi terisolir dan tertutup karena tidak bisa kumpul dengan masyarakat lain. Itu pada saat Yai Rifai masih hidup. Kemudian mengambil imam dalam berikutnya adalah sihah nikah. Karena tadi sudah saya sebut bahwa Yai Ahmad Rifai mengajar santrinya bahwa para penghulu telah menyimpang dari agama dan suka menundukkan diri pada pemerintahan kolonial kafir. Peribadatan mereka termasuk pernikahan yang diurus maka menjadi batal. Karena itu ia melarang santrinya menikahkan keluarganya kepada penghulu pemerintah kolonial. Jika terlanjur maka perlu dinikahkan ulang di hadapan Yai Rifaiyah. Dalam perjamuan itu, jamuan pernikahan itu dipisahkan antara tamu lelaki dan perempuan sama sekali, termasuk yang melayani dan yang ada di belakang. Hiburan yang hanya bersifat menyenangkan saja, semisal wayang, dianggap tidak bermanfaat, maka dipandang haram hukumnya. Kemudian ajaran yang tentang usul, suludin, sebenarnya pengertian iman yang membenarkan, meyakini, dan mengikuti syarak yang diajarkan Nabi ini tidak ada bedanya. Tetapi kemudian disebutkan tarekat. Tarekat adalah jalan untuk melaksanakan syariat Nabi dengan mengharapkan rahmat dari Allah. Ini kadang-kadang ada perbedaan persepsi tentang tarekat pada masyarakat awam. Dia menulis tentang usul dalam berbagai tulisannya tidak berbeda dengan paham yang dianut masyarakat. Dalam Riayatul Himmah menyebutkan bahwa rukun iman yang 6, iman pada Allah, malaikat, nabi, rasul, nabi dan rasul, kitab-kitabnya, hari kiamat, takdir. Saya kira ini tidak ada perbedaannya. Hanya kemudian perbedaannya, rinciannya adalah perbedaan tentang para malaikat dan jumlah kitab-kitab Allah. Mengenai para malaikat, Ahmad Rifai menyebutkan ada 4 malaikat yang diberi tugas sebagai utusan Allah pada manusia, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israel, Israfil. Ini semuanya artinya adalah utusan Allah pada manusia. Kemudian yang lain ada 12 bertugas mengikuti gerak-gerik manusia, mencatat amal manusia, malaikat hasanah dan sayyi'ah, yang hal ini tidak banyak kita dengar di masyarakat luas. Masyarakat muslim lainnya karena mengenal 10 malaikat, tetapi kita tadi melihat bahwa model yang dimunculkan oleh Yai Ahmad Rifai ada perbedaan sedikit. Berikutnya, kitab Allah. Menurut pernyataan Ahmad Rifai, kitab yang diturunkan pada para nabi harus diimani
dan kitab suci yang berasal dari wahyu berjumlah 104 buah. 10 kitab pada Nabi Adam, 50 kitab pada Nabi Sis, 30 kitab pada Nabi Idris, 10 kitab diturunkan pada Nabi Ibrahim, kitab Taurat pada Nabi Musa, kitab Zabur pada Nabi Dawud, kitab Injil kepada Nabi Musa, dan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Kitab ini, di antara kitab ini yang terlengkap adalah Quran yang berisi syariat umat terdahulu, sementara syariat yang tidak sesuai lagi ditiadakan. Nah, kemudian yang disebutkan, ditegaskan di situ bahwa kitab selain Quran hanya berisi syariat yang relevan dengan kondisi umat pada masa itu saja. Saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya dari isi kitab, dari kepercayaan tentang kitab ini tidak banyak berbeda dengan arus utama masyarakat muslim di Kendal pada saat itu. Kemudian mengajarkan tasawuf juga di dalam praktek literasinya mengajarkan tasawuf, bahwa Kiai Ahmad Rifai mengajarkan tentang sifat terpuji dan sifat tercela. Ada 8 sifat terpuji, ada 8 sifat tercela yang kemudian disebutkan satu persatu. Zuhud ada tandanya, yaitu tandanya orang zuhud adalah merupakan pangkal kebaikan dan ketaatan dari seorang hamba kepada Allah. Ini yang pertama. Ini akan beruntung karena akan memperoleh kebahagiaan sejati di akhirat. Kemudian tanda kedua adalah zahid itu bila akan bertambah ilmu, maka ia akan bertambah zuhud. Banyak orang alim bertambah ilmu syariat, namun maksiat meningkat pula, bahkan tidak mau bertobat dan menjadi jauh dari Allah. Kemudian yang ketiga adalah orang yang zuhud ketika dipuji manusia hatinya menjadi susah, khawatir amal kebajikannya berubah menjadi riya dan haram. Yang kedua mengajarkan sifat qanaah, teguh hati menuju ridho Allah, serta mencari harta dunia, sekedar keperluan hidup untuk menunjang ketaatan dalam melaksanakan kewajiban, serta menjauhi maksiat. Orang qanaah, orang yang kaya walaupun kadang kelaparan. Artinya orang yang kaya yang dimaksud adalah bukan sekedar harta, tapi kaya ilmu yang bermanfaat dan amal selaras dengan perintah dan larangan untuk kehidupan akhirat. Kiai Ahmad Rifai menyebutkan tentang sifat sabar, yang saya melihat bahwa sifat-sifat sifat-sifat yang baik, yang terpuji, mahmudah ini tidak banyak berbeda dengan yang ada dalam penjelasan para ulama yang lain, karena saya kira ini sama rujukannya dan tidak banyak perbedaan. Dan kita melihat perbedaan itu pada fikih, terutama tentang imam sholat dan rukun Islam yang pertama, kemudian sihahnya nikah. Bapak yang saya hormati, ini yang saya lihat pada tasawufnya. Kemudian yang tercela juga ada 8, hubbud dunya, mencintai kehidupan duniawi yang dianggap menyenangkan tanpa sadar bahwa itu akan menyebabkan hina di akhirat. Banyak harta dunia tapi tidak memberi manfaat di akhirat. Yang kedua adalah tomak. Kemudian yang ketiga adalah itba'ul hawa. Kemudian yang keempat adalah ujub. Yang kemudian adalah riya. Yang kemudian adalah takabur, hasud, dan inilah yang menjadi pokok sum'ah,
yang terakhir, yang tegasnya apa yang disampaikan, yang dituliskan oleh Yai Ahmad Rifai dalam memelekkan, membukakan pengetahuan keagamaan dengan gerakan ini berusaha membuka mata hati masyarakat Kendal pada saat itu. Dan ini sudah ditulis lewat buku-bukunya yang tadi sudah kita sebutkan. Ya. Sekali lagi bahwa saya sampaikan pengaruh dari Imam Ghazali dari kitab Ihya Ulumuddin ini sangat memberi bekas pada tulisan Yai Ahmad Rifai. Bagaimana kalau saya sampaikan bahwa ada yang sangat berbeda. Jadi tadi kita sudah menyampaikan dari sisi usulnya, dari sisi fikihnya, kemudian dari sisi tasawufnya, gerakan literasi yang dilakukan, praktek literasi yang dilakukan oleh Yai Ahmad Rifai ini lebih menonjol ketegasannya karena dia menulis pengaruh dari pergaulannya, pengaruh dari keilmuannya, pengaruh dari sosial masyarakat pada saat itu di Jawa, di mana satu proses tanam paksa yang sangat memiskinkan masyarakat ini terasa dirasakan oleh Yai Ahmad Rifai. Yang kemudian yang kedua adalah perang Diponegoro, di mana dengan perang yang mempersiapkan melengkapi peperangan itu dengan persenjataan dan pembiayaan yang besar ternyata juga kalah. Maka ketidakberdayaan melawan Belanda inilah yang kemudian ditulis oleh Yai Ahmad Rifai, walaupun di dalam kekalahan itu tetap menyalakan semangat anti kolonialisme Belanda, anti kafir Belanda, karena ini juga sebagai satu pengaruh saat melakukan ibadah haji sekaligus mengkaji keilmuan di Arab, di Mekah. Oleh karena itu saya sebutkan, saya tegaskan tulisan yang sangat memberikan pengaruh ini dalam kitabnya Sariful Iman, Slamatil Dunyo Akhirat Wajib Kiniro tur perang ngelawan raja kafir sak kuasane kapikira tur perang sabil luwih gedene ukara kecukupan tan kanthi akeh bolo kuncara. Galib alim tan haji fasik padha tulung maring raja kafir asih padha junjung. Ikulah wong alim munafik imane suwung dumadi angkat derajat dadi tumenggung. Terjemahnya sudah disertakan di situ. Lamun alim weruha ing alane wong takabur maka ora tinemu dadi kodi luhur. Sumurup badan hina sibong langsur mumpangate ngelmu lan ngamal dimaha lebur. Tinemu priyayi laku gawe padha kedusan ratu bupati Demang lurah Kedayan maring raja kafir padha asih anutan hajilan abid dadi tulung maksiatan. Ini monggo perhatikan bahwa Ratu Bupati Demang Lurah Dayan ini mulai dari Ngayogyakarta Hadiningrat sampai kemudian Bupati atau Adipati atau Tumenggung di daerah-daerah, kemudian Demang atau Wedono, kemudian Lurah beserta kebayannya, ini semuanya mendapat kecaman dari Yai Ahmad Rifai. Bisa digambarkan dia ada dalam posisi berlawanan, posisi outsider dari birokrat pemerintahan. Kemudian yang ingin saya tekankan, kita sudah melihat bagaimana model praktek literasi yang disampaikan sebenarnya adalah bukan saja usul kemudian fikih dan tasawuf, ternyata
semangat perjuangan untuk melepaskan diri dari penjajahan atau melepaskan diri dari orang-orang yang dianggap birokrat pribumi tetapi tunduk kepada pemerintahan Belanda. Ini juga sama jeleknya, sehingga tidak perlu didengar, tidak perlu diikuti dalam hal keagamaan. Nah, ini juga ditulis dalam hampir semua bukunya, termasuk di dalamnya juga Abyanul Hawaij yang sangat terkenal. Mungkin tadi sudah disebut oleh Mas Mustolihuddin, menjadi nadoman sebelum sholat di Wonosobo, karena memang nadomannya ini juga dengan kalimat yang menarik, sehingga juga bagus juga menjadi nadoman. Ini satu yang sangat menarik dan ini sangat terkenal di Kendal ini, sangat terkenal di Kendal. Yang menyebut itu yang menyebut bahwa wong mukmin bungkuk luweh mulya tinimbang Bupati Temunggung sing ala itu. Ya, itulah sebabnya dia sangat dibenci oleh para pemerintahan, baik dari sisi keagamaannya maupun perlawanannya terhadap pemerintahan, baik dari birokrat keagamaan maupun birokrat pemerintahan yang pribumi maupun Belanda. Ini yang perlu saya sampaikan. Nah, kemudian dari segi saya ingin membuka tulisan dari penelitian Mas Mustolihuddin dan kawan-kawan. Saya ingin sampaikan ini, Mas, bahwa saya sudah membaca, sudah mendengarkan tulisan tadi penjenengan bersama kawan-kawan. Dan ini saya ingin menyampaikan pengantar saya tentang Kiai Ahmad Rifai. Dari penelitian penjenengan ini, asal perpindahan kehidupan Kiai Ahmad Rifai sudah muncul, kemudian fokus pendidikan dan lingkungan juga sudah muncul, simpul perjumpaan lintas bangsa di Tanah Suci yang menyebabkan Kiai Ahmad Rifai memiliki persepsi sehingga memunculkan tulisan tidak saja bermateri literasinya ini tidak saja bermateri usul fikih dan tasawuf, tetapi juga perjuangan untuk melepaskan diri dari kolonial Belanda. Kemudian juga mengapa kebenciannya terhadap pemerintahan Belanda sedemikian sangat, karena ada dinamika sosial ekonomi dan keagamaan saat pulang ke Kendal. Yang menjadi latar belakang materi literasi dari Kiai Ahmad Rifai. Kemudian memunculkan prinsip-prinsip ajaran agama yang kemudian menjadi tulisannya. Dia punya pendapat bahwa pejabat pribumi dan keagamaan lokal yang patuh pada birokrat Belanda ini yang menjadi sebab rendahnya praktek keagamaan pada masyarakat. Yang tadi sudah saya sebut, ada alim fasik dan alim munafik. Yang belum muncul misalnya adalah persaingan antara ulama birokrat dan ulama non birokrat.
Ini mungkin tidak muncul di buku-buku yang lain karena menurut saya nanti akan saya jelaskan pada penjelasan berikutnya. Sementara masyarakat Muslim banyak yang belum sepenuhnya taat. Kemudian masjid ataupun langgar, ya pada saat itu namanya langgar belum musola istilahnya. Penguasaan masjid dikuasai oleh ulama birokrat. Tadi sudah kita sebut sampai Bayan, sampai Mudin. Ini kemudian yang menguasai masjid, dan Yai Ahmad Rifai beserta pengikutnya ini tidak boleh menguasai masjid. Dan masjid dijadikan mimbar untuk melakukan pelecehan terhadap ajaran Yai Ahmad Rifai. Sejak masa jatuhnya kesultanan dan pemerintahan kabupaten di bawah birokrasi kolonial. Jadi kita lihat bahwa Yai Ahmad Rifai itu lahir pada 1786. Saat itu kesultanan masih mengangkat bupati, adipati, tumenggung tanpa persetujuan pemerintah kolonial. Tetapi setelah 1800, kemudian Daendels ini menjadi gubernur jenderal, maka kemudian semua adipati, semua tumenggung, semua bupati ini diangkat oleh pemerintah kolonial Belanda dari Daendels, kemudian menjadi punya residen. Residen inilah yang nanti akan mengangkat bupati, siapa yang disetujui dan siapa yang tidak. Termasuk di bawahnya nanti adalah juga para penghulunya, para penghulu. Nah, kemudian dengan penghulu ke bawahnya ini, jika tidak taat pada bupati, bupati tidak taat pada residen, residen tidak taat pada gubernur jenderal, maka ini yang terjadi adalah ya dibuang, dilengserkan dan sebagainya. Sehingga sejak masa jatuhnya kesultanan di bawah penguasaan Belanda, ini kemudian sultan tidak berhak, tidak mempunyai kewenangan mengangkat bupati sebagaimana pada masa sebelum 1800. Ini yang perlu diketahui. Sehingga apa yang terjadi, Yai Ahmad Rifai ini tidak bisa diangkat atau tidak diangkat menjadi penghulu, walaupun kakeknya adalah penghulu. Dan penghulu keraton artinya masih diangkat oleh kesultanan, bukan diangkat oleh pemerintah Belanda. Ini yang perlu dipisahkan, Karena tadi Mas Mustolihuddin menyebut bahwa penelitian ini juga memakai pendekatan historis. Sehingga mengapa Yai Ahmad Rifai ini juga melakukan perlawanan, karena memang beliau ada di luar pemerintahan. Nah, monggo pada hasil penelitian akan kita bicarakan satu persatu. Yai Haji Ahmad Rifai adalah keturunan bangsawan yang agamis. Sudah ditulis oleh Mas Mustoleh pada halaman 21. Artinya adalah memang Yai Ahmad Rifai gimana? Ada masalah Mas Mustoleh? Halo? Ya Bu, ini mohon maaf ini waktunya karena ini sudah sore ya. Monggo dipunan dilanjutkan tapi secukupnya aja, ini sudah sore. Oh, terlalu panjang? Iya katanya ini gitu. Iya, karena saya takut katanya jam 5. Ini memberi semangat pada ini ya Bu, undangan kita ini. Ya ini makanya saya lihat partisipan di jadi begini.
keturunan bangsawan yang agamis, kemudian memperoleh pendidikan agama yang cukup mumpuni, kemiskinan masyarakat penyebab illiterate karena penjajahan, itu sudah saya sebut pada halaman yang itu. Kemudian para birokrat keagamaan kurang peduli karena ketumbukan pada birokrat kolonial. Nah, itulah yang menyebabkan perlawanan dalam persepsi, sikap, dan perilaku terhadap birokrat kolonial yang sudah ditulis oleh Mas Mutoleh. Kemudian Mas Mutoleh juga menulis pengetahuan keagamaan usul, fikih, dan persepsi terhadap birokrat pribumi dan non-pribumi, yaitu perlawanan itu. Nah, kemudian ada bentuk literasi pelanjut dari Yai Ahmad Rifai, penerusan penyalinan, penerjemahan, gerakan literasi, gerakan mendirikan lembaga penerbitan, pendirian pesantren, majelis taklim, kemudian pendirian sekolah, semuanya tadi sudah disebut. Nah, kemudian nih sekarang interpretasinya adalah bagaimana ketaatan pemerintah mempelajari pengetahuan dari ya Ahmad Rifai dan bukan lagi sebagai kelompok tertutup. Kemudian berpegang pada keilmuan Yai Ahmad Rifai dalam praktek kehidupan sehari-hari. Materi literasi Yai Ahmad Rifai tentang usul, fikih, dan tasawuf termasuk aswaja tidak berbeda dengan arus utama di masyarakat yang bertradisi besar. Ada kelebihan dibanding tulisan dalam kitab ulama lain, yaitu menyemangati perlawanan penjajah Belanda. Saya memakai konsep ORID, Mas, untuk bedah penelitian penjenengan itu ya. Decisionnya, implikasi dan tindakan yang direkomendasikan, penelitian praktek literasi bisa dipertajam pada bentuk yang masih fokus pada lembaga pendidikan yang berlandaskan aswaja. Menurut saya ini ada masalah dalam penelitian ini. Saya membaca begini, Mas. Judul penjenengan itu adalah Praktek Literasi Yai Ahmad Rifai. Tetapi di dalam penelitian itu mungkin perlu dijelaskan ini penelitian Rifaiyah, literasi Rifaiyah apa literasi praktek literasi Yai Haji Ahmad Rifai itu. Sehingga pembahasan yang ada pada penelitian itu fokusnya adalah pada lembaga pendidikan yang berlandaskan aswaja yang penjenengan tulis itu. Kalau memang itu lebih penjenengan fokuskan pada praktek literasi pengikut Rifaiyah, maka materi penelitian ini perlu ada, ini menurut saya ya, yang perlu saya rekomendasikan adalah materi penelitian transmisi keilmuan dan keterlibatan generasi muda Rifaiyah. Sudahkah berhenti atau masih berjalan, bagaimana bentuknya, kemudian juga materi kesadaran keragaman dalam beragama dan berbangsa, karena saya yakin klaim dari masyarakat Rifaiyah sendiri ini sekarang tidak tertutup dan terbuka, dan di beberapa tempat sudah ikut terlibat di dalam FKUB dan sebagainya. Maka apakah ini dalam kesadaran keragaman beragama ini juga ada bisa diteliti lebih dalam lagi sebagai bukti dari praktek literasi Rifaiyah. Juga materi kegiatan kerjasama lintas organisasi Islam lokal dan nasional yang dilakukan oleh Rifaiyah, apakah berhenti pada pendidikan itu saja ataukah masih bisa dikembangkan pada yang lain. Kemudian juga objek penelitian tentang penguatan jaringan lembaga pendidikan dan dakwah lokal nasional.
Saya kira ini sangat penting karena itu tadi saya melihat bahwa penelitian Mas Mustoleh dan kawan-kawan ini lebih fokusnya pada lembaga pendidikan yang saya baca itu pada Sanawiyah di Wonosobo itu. Nah, kalau ada dua apa? Menurut saya ada dua hal yang penting. Apakah ini penelitian tentang Rifaiyah atau Yai Rifai? Dari judulnya saya mengira bahwa ini praktek literasi yang dilakukan oleh Yai Ahmad Rifai. Tetapi tampaknya Mas Mustolehudin dan kawan-kawan lebih kepada praktek literasi dari penerus Yai Ahmad Rifai. Jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah bahwa data yang dimunculkan, yang ditampilkan ini cukup lengkap. Memang tampaknya fokusnya dalam praktek literasi lewat pendidikan. Kemudian peneliti memiliki pengalaman lapangan yang cukup memadai. Ya saya yakin Mas Mustolehudin bersama kawan-kawan ini memang sudah cukup berpengalaman. Kemudian saya merekomendasikan perlu didalami dengan selanjutan, terutama novelty, ya. Novelty-nya apa? Dari riset tentang bentuk literasi Yai Ahmad Rifai. Kebaruannya apa? Karena memang Yai Ahmad Rifai ini sudah banyak ditulis. Banyak yang sudah menulis tentang Yai Ahmad Rifai. Tapi kemudian kebaruannya apa dari penelitian penjenengan itu? Kalau menurut saya melihatnya adalah kemunculan dari praktek literasi penerus Yai Ahmad Rifai di bidang pendidikan. Ya, itu novelty-nya. Tetapi apakah itu cukup karena banyak hal yang sudah dilakukan oleh penerus Yai Ahmad Rifai. Oleh karena itu perlu diperluas lagi, dilanjutkan lagi untuk riset yang akan datang, misalnya novelty yang beda lagi, novelty yang lebih menarik lagi yang selama ini belum ditulis oleh kelompok yang lain. Demikian yang perlu saya sampaikan, yang penting saya sampaikan.